Ini settingan ya? Ini settingan, terjawab udah sama Anya ternyata. Jadi apa sih sebenarnya ini settingan atau enggak sih? kalau aku ngerasa ini memang enggak, aku Aku organik. juga ngerasanya enggak soalnya. Karena emang organik gitu aja. Ada orang mengeluarkan statement bahwa Rizky Febian tuh orang ketiga ya bikin orang putus bla 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 bla, itu aku nggak seneng banget. Soalnya kenyataannya bukan kayak gitu. Kok kamu berkaca-kaca? Kamu kok juga berkaca-kaca? Kamu yang berkaca-kaca. Kamu yang berkaca-kaca. Kok kamu Bos lu nangis malah diam kok nangis? Kan ku jaga cinta ini. Akhirnya di YouTube Rizky Febian yang punya Rizky. Selamat datang di Satu Meja. Untuk kali ini aku bakal sedikit cerita tentang proses awal dari proyek Garis Cinta. Jadi proses dan juga proyek Garis Cinta ini menceritakan fase di mana seseorang yang mencari cinta sejati di sini memperlihatkan bahwa perjuangan, pengorbanan, dan juga rasa ingin memiliki seseorang. Di Garis Cinta ini ada 3 lagu, di dalamnya itu ada lagu Cuek, mungkin kalian udah pernah denger lagunya. Yang kedua juga ada Mantra Cinta, mungkin udah denger juga, dan juga ada Makna Cinta. Nanti juga kalian bakal tahu lagunya seperti apa. Dan lagu-lagu project Garis Cinta ini cukup dibilang unik kalau menurut aku, karena project ini benar-benar bisa dibilang project mendadak dari hasil brainstorm bareng Airfast Music dan juga tim-tim yang ada di sini. Akhirnya terciptalah trilogi Garis Cinta. Ada 2 lagu yang memang Iki ciptakan mendadak gitu aja dan bisa dibilang sangat spontan. Ada lagu Cuek dan juga Makna Cinta. Jadi lagu-lagu ini Iki ciptakan sendiri ketika pandemi dan juga dibantu orang-orang yang sangat berperan di belakangnya. Ada Ajir T5 atau Ajir Effendi, terus juga ada BB, Beraldi Dean, terus juga ada Bowo Soulmate atau Bowo Soulful yang memang membantu sebagai vocal director, dan juga ada Airfast Music. Jadi memang betul-betul orang-orang yang sangat yang sangat mumpuni di bidangnya. Jadi amat sangat mereka mensupport Iki dalam proses pembuatan Cuek, Makna Cinta. Dan setelah itu juga di lagu Mantra Cinta, itu juga cukup unik kejadiannya karena memang saat itu aku lagi kolaborasi dengan Teh Yura. Aku datang ke rumahnya silaturahmi dan ketemu sama pacarnya, Done. Dan di saat itu tiba-tiba dia terinspirasi ngelihat Iki bernyanyi dan terciptalah lagu Mantra Cinta, dan akhirnya aku poles-poles lagi lagu Mantra Cintanya dan jadilah 3 lagu untuk Garis Cinta. Dan sebenarnya kenapa Garis Cinta juga berawalnya karena memang ingin memperlihatkan di saat pandemi orang-orang suka nontonin film di streaming gitu, dan aku kepikiran kalau misalkan lagu trilogi cinta ini bisa dijadikan sebuah film dan satu cerita di 3 lagu yang akhirnya pengen jadi pencetus aja. Ketika lagu-lagu hanya sekedar menjadi back sound ataupun soundtrack di setiap film, aku pengen film terbentuk dari sebuah lagu gitu loh. Kemudian Iki juga mencari tim PH yang bisa memvisualisasikan apa keinginan yang ada di pikiran Iki tentang trilogi Garis Cinta. Ya, dan akhirnya aku ketemulah sama AVCD Films yang sebelumnya sudah menggarap lagu Nona dari aku. Setelah meeting dan juga aku ceritakan proyeknya seperti apa, dan akhirnya disitulah awal dimana akhirnya aku sebenarnya sebelum ketemu dengan PH memang sudah Iki rencanakan, sudah Iki pikirkan bahwa Iki sudah menemukan salah satu sosok perempuan yang memang layak dan memang seharusnya ada di proyekan Garis Cinta, yaitu Anya Geraldine. Kalau gitu kita sambut sama-sama Anya Geraldine, silahkan masuk untuk kesini. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Yang saya minta datang itu Anya Geraldine, bukan Anya Garaga. Ya, nggak apa, Mas. Nggak, lebih bukan ke Anya Geraldine, lebih ke Jeremy Teti ya. Udahlah, nggak usah lawak-lawak kayak gini ya. Mending bikinin minum, nanti kan Anya Geraldine duduk di situ. Jadi aku mau ngobrol-ngobrol di 1 jam nanti ya. Ih, keriting banget deh bibirnya. Iya.
Kalau gitu minta tepuk tangannya dong buat Anya Geraldine. 66. Halo Iki. Oh, bagus sekali. Apa? Kamu beda banget hari ini. Kenapa sih? Lagi kenapa? Kenapa? Apanya? Apa yang beda? Aku gayanya beda atau apa? Enggak, kalau gaya mah pasti tetap cantik. Terus emang ada yang beda aja kenapa hari ini? Apanya? Ya nggak tahu, mungkin Masa sih? Mungkin biasanya karena- kan 66 itu kalau waktu kemarin kita bikin teaser Makna Cinta kan fun, seru. Hari ini lagi ada apa? Ya Allah. Nggak ada ya? Mungkin karena aku hari ini belum makan. Tapi bukan berarti aku nggak fun. Karena aku tadi kita juga baru ketemu sore kan. Aku tadi kebut-kebutan kesini karena harus ngejar bikin konten sama Iki dan habis ini aku juga ada acara lagi. Ih, thank you banget loh. Jadi kayak bukan aku kaku atau gimana enggak. Oh, Aku iya, tetap sama aja. Oh iya, sama aku juga tetap sama aja. Cuman lagi belum makan. Oh, gitu. Tapi itu kayaknya ada yang mau ngasih minum, boleh banget Oh, sih. boleh, sini. Es teh manis atau apa itu? Kebetulan ini air aki yang memang Makasih Mang Dede. Ih, tahu lo ya namanya Mang Kamu Dede. the best. Iya, makasih ya. Enggak boleh aku tahu. Tahu, makanya aku seneng aja kamu. Nah, aku tuh seneng Anya tuh gitu loh. Karena Anya tuh bisa respect sama siapa aja, nggak pernah lupa sama orang. Orang yang udah lama nggak ketemu, ketika ketemu lagi, Anya tuh orang yang memang kenal, terus tahu, dan down to earth banget orangnya tuh. Jadi ke siapapun tuh dia welcome. Itu yang aku suka gitu loh. Masuk ke tanah daun turut ke kubur dong kamu. Oh. Basi deh gue. Coming from Terus, behind kalau kata terus. Ulus. Iya, jadi ya itu yang aku suka. Nah, ini kan pertama kali kita bikin konten berdua. Iya, di YouTube channel Aku, sendiri. Biasanya iya. kan kayak selalu diundang orang gitu. Nah, dan biasanya juga aku kan ya, kita tuh diundang-undang ke beberapa acara talk show, terutama juga podcast, channel YouTube. Ya, setidaknya di hari ini juga kita tuh ingin berterima kasih banyak. Apalagi saya ingin berterima kasih banyak sama Om Deddy ya, kita berdua ya. Iya, Om Deddy makasih banget ya. Karena kalau nggak ada Om Deddy bisa jadi project ini nggak ada. Kayaknya sih. Soalnya waktu aku yang pas datang ke podcastnya Om Deddy tuh aku nggak tahu sama sekali apa-apa. Dan ketika kamu datang ke podcast Om Deddy juga aku nggak tahu kalau kamu bakal ngomongin aku. Jadi aku kayak nggak tahu. Aku baru tahu tuh pas tuh podcast keluar orang-orang pada ngasih tahu aku. Terus kayak aku liat, Iya. ini Rizky Febian ngapain ngomongin gue gitu. Nggak tahu kan kamu? Hah? Karena memang tidak semua perjuangan itu harus diperlihatkan sama seseorangnya. Nggak nyambung? Enggak. Nyambung. Nggak nyambung. Kita nyambungin. Gini, Iya, coba. kita nyambungin. Hari ini kita mau berterima kasih sama Om Deddy. Kenapa? Karena jujur tanpa bantuan support dari Om Deddy, ya setidaknya kita amat sangat ditolong banget dan orang-orang lebih aware lagi sama kita berdua. Dan yang pastinya memang Om Deddy juga di situ benar-benar tulus gitu membantu kita, mensupport. Iya. Nyambung tadi kenapa perjuangan-perjuangan, karena sengaja aku nggak bilang ke kamu ketika ke Om Deddy. Aku bilang memang Om Deddy seminggu kemarin Anya bukannya ke situ ya, podcast Om Deddy ya? Kata aku bilang, iya, ya udah Om Deddy kalau kayak gitu aku pengen hari ini ngebahas Anya. Loh kenapa? Katanya, kenapa? Ya karena aku mengidolakan, aku mengagumi dan memang rencana aku ada proyekan sama dia gitu. Jadi ya aku ngerasa aktivitas apapun yang ada di sosial media saat itu, yang ada di YouTube-nya Om Deddy, terus juga di podcast ya aku pikir itu memang sebuah strategi yang setidaknya memang sah dan lumrah untuk di dunia perbisnisan, apalagi bisnis di dunia entertain gitu loh menurut aku. Jadi ya sekali lagi aku pengen berterima kasih banyak sama Om Deddy, dan apalagi untuk 66 aku mau bilang terima kasih. Ini untuk pertama kalinya aku bilang terima kasih secara Cuman dari berdua kemarin kayak nggak gini. pernah ya? Sering bilang sih. Makasih sama aku. Sering. Jadi aku pengen bilang terima kasih banyak karena berkat Anya Geraldine cita-cita aku tercapai, impian aku dan yang pastinya harapan aku tercapai. Ya intinya aku mau bilang berterima kasih karena aku tuh tipikal orang yang overthinking. Aku tuh tipikal orang yang mikir banyak banget tentang apapun. Ketika proyekan ini tuh berharap, karena aku tipikal orang yang kalau misalkan udah punya satu tujuan aku kejar sampai kapanpun kan gitu kan. Nah dengan trilogi ini tuh pas aku bener-bener ngebet gimana caranya aku kenal sama Anya Geraldine, ya akhirnya kamu mau gitu loh, kamu tuh into banget dengan proyekan ini. Jadi aku berterima kasih banyak lah gitu sama Anya Geraldine, dan aku mengatasnamakan Ervas Music juga sangat berterima kasih, sangat dibantu. Dan anak-anak di sini pun semuanya banyak yang bilang kalau misalkan Anya tuh orangnya respect sama siapapun, enak diajak ngobrol, dan Iki tuh jarang banget memperkenalkan perempuan ke tim, dan tim tuh bisa juga memberikan hal positif ke Ikinya juga, kayak bilang
Rizky 66 tuh baik kayak gini-gini, respect, dan ternyata di proyekan ini dia benar-benar into banget ke proyekannya gitu. Nah yang mau aku tanyain adalah Apa? pertama kali pas kamu tahu ada proyekan di aku kayak gimana, kan sebelumnya kan kita memang belum kenal dekat banget kayak gitu kan, pasti lewat Mas Vidi, kayak Mas Vidi lewat Rahul ke Mas Vidi, aku coba into ke kamu lewat DM. Itu perasaannya awalnya gimana, dan kalau boleh tahu? Kayak waktu pertama kali, pokoknya aku baru ngeh sama manusia yang namanya Rizky Febian itu waktu 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, aku baru putus dari mantan aku yang dulu banget itu. Terus kamu komen di Instagram aku, habis itu masuk berita gitu. Terus aku kayak lihat, komen, oh ya udah. Terus habis itu ya udah kamu follow. Kamu kalau mau minum ya? Oh, nggak boleh cerita ini ya? Boleh. Boleh. Sambil minum maksudnya. Oh ya. Oke. Terus habis itu aku fallback. Terus habis itu ya udah kan. Kayak beberapa kali reply story aku atau apa, tapi bener-bener biasa banget sebatas temen. Itu udah lama banget kan berarti dari 2 tahun yang lalu. Terus habis itu dia sempat punya pacar, aku punya pacar. Nah, terus dia kayaknya semenjak punya pacar nggak pernah DM lagi, atau kayak nggak pernah yang rajin nge-like lagi atau apa, ya biasa aja lah. Aku juga biasa aja. Oh, berarti kamu Jarang- semua memperhatikan jarang itu like saat dia. itu? Loh, tapi kan ya enggak aja karena begitu di akhir-akhir ini ketika kamu ngajakin aku project, kan ada chat-chatnya semua tuh di WhatsApp segala macem. Kayak dulu kamu pernah ngajakin aku web series lah, pernah apalah, itu kayak aku bacain lagi kayak, emang gue sama Rizky tuh kenal kapan sih? Aku kayak lihat-lihat, terus aku flashback, oh iya udah lama banget ya ternyata, bla 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 bla, kayak gitu. Kamu tipikal orang yang suka ngecek-ngecekin gitu berarti? Ngecek apa? Kayak, kok sini nggak nge-like lagi, kok sini nggak ini lagi? Bukan ngecekin, cuma aware aja. Karena waktu itu kayaknya pas aku baru putus sama mantanku tuh, kamu lumayan sering nge-like foto aku gitu loh. Cuman mungkin karena waktu itu kamu lihat aku udah go public, udah pacaran sama orang lain mungkin, dan kamunya juga udah punya pacar, jadi ya udah, jadi kayak mungkin jadi ngapain like cewek gitu kan. Ya iya dong, kalau udah punya pacar kan ngapain like foto cewek gitu, bener sebenarnya. Kayak gitu, jadi aware aja, bukan aku ngecekin terus juga gitu loh. Tapi tahu nggak, Ajal tuh pernah cemburu sama kamu. Oh iya, kenapa? Waktu itu aku pernah nge-like foto kamu. Yang mana? Udah lama banget. Ini yang 2 tahun lalu atau baru yang kemarin? Kayaknya pas udah aku masih sama dia juga, aku pernah deh, nggak sengilang itu aku nggak nge-likein kamu, tetap mantau. Oke, terus? Oke. Terus habis itu? Ya, terus cemburu waktu itu aku bilang cemburu. Kamu ngapa? Ya intinya cemburu lah ya, mungkin Tapi wajar. maksudnya kamu sebagai laki-laki emang sering nge-like-in foto cewek-cewek lain kan? Pasti Sebenarnya nggak kan- mungkin aku doang juga gitu. Iya, sebenarnya pada dasarnya karena memang di mantan aku juga kan senang nge-like-in orang, dan sebenarnya wajar kan ketika nge-like-in foto orang belum tentu itu ada perasaan. Kalau mungkin mantan aku berpikirnya beda karena mungkin kamu cantik, kamu ini. Aduh, peres banget. Terus? Ya mungkin itu kan pandangan dari cewek aku waktu Oh itu. iya, terus habis itu? Terus akhirnya ya udah. Nah, di Ngambeknya fase kayak ngapain emangnya? ya cemburu pada wajarnya sampai akhirnya, dan kamu tahu nggak, ini aku baru di sini aku cerita putusnya karena apa. Jadi aku sama Ajal itu memang waktu itu lagi bersih tegang lah ya, udah beberapa bulan menuju ke hari akhir. Dalam banget hari Hubungan akhir. yang, maksudnya hubungan yang sudah di ujung tanduk gitu. Iya, memang waktu itu memang jenuh aja. Terus memang kita putusnya juga baik-baik dikarenakan karena kita memang sama-sama bilang kayaknya aku nggak bisa kalau untuk misalkan ngejalanin hubungan dengan pekerjaan aku yang seperti ini, ditakutkan malah nyakitin dia, ngerti nggak? Iya, paham. Karena kalau menurut aku dengan umur aku yang saat ini, perjalanan aku masih panjang satu itu. Dan memang di saat itu keharmonisan aku sama dia memang sepertinya sudah berkurang. Dan yang ngebuat itu semua tuh ketika aku membuat proyekan Garis Cinta, terus aku tahu aku bakalan kerja dan bekerja sama dengan seorang wanita. Ketika nanti aku ngejalanin sebuah proyek, sedangkan ini tuh proyek kan cita-cita aku banget. Nah, ketika kan nanti aku into ke dalam, terus tiba-tiba ada drama lagi dengan pasangan, aku nggak mau. Akhirnya salah satu alasan yang akhirnya aku berusaha untuk kayaknya stop dulu deh, karena aku pengen fokus karir ya, karena untuk proyekan Garis Cinta dan pengen tahu seorang Anya Geraldine gitu. Ini aku baru cerita saat ini. Jadi memang kita putusnya juga baik-baik karena memang sama-sama ingin menerima pekerjaan gitu. Terus aku pengen nanya, saat itu pas aku bilang, ya mau nggak jadi model video klip, saat itu tuh kan kalau nggak salah jadwal kamu memang padat banget pas si Mas Vidi kirimin ke... Iya, lumayan. Padat ya? Kita kan sebenarnya kan kita syuting tuh kan cuman kayak satu video klip 1 hari kan. Terus 3 berarti ya kita syuting 3 hari.
itu bisa kan akhirnya diselip-selipin segala macam. Kalau aku tuh sebenarnya orangnya kadang kalau kerjaan apa aja pasti aku ambil, asal tanggalnya cocok, asal jadwalnya masuk pasti aku ambil gitu. Jadi ya udah begitu aku tahu kayak oh akhirnya jadi juga nih project sama Rizky Febian gitu, karena kan kalau dari dulu kayak mau ada tapi nggak jadi, mau ada tapi nggak jadi gitu. Akhirnya kayak yang sekarang oh ya udah, paling cuman aku awalnya mikir nggak akan sejauh ini projectnya gitu loh, kayak aku mikirnya kayak ya udahlah paling gue cuman syuting doang habis itu udah selesai. Iya. Paling promo-promo cuman begini-begini doang, habis itu udah selesai. Nah, aku mikirnya gitu. Apa yang ngebuat kamu akhirnya memang yang seharusnya kan kalau misalkan syuting video klip, promo, cuman posting aja di SG udah, teaser kirim-kirim aja. Apa yang membuat kamu akhirnya into ke proyekan ini dan ngerasa memiliki proyek ini sampai akhirnya sampai sejauh ini, dan menurut aku ini sukses banget dengan proyekan aku sama kamu. Apa yang ngebuat kamu? Karena semuanya kan harus pakai rasa nih. Apa yang ngebuat kamu akhirnya kayak, kan kata kamu bilang biasanya kan kalau video klip cuman SG ini doang dan memang ya udah hanya sewajarnya. Nah, yang aku mau nanya, apa yang ngebuat kamu akhirnya sampai sejauh ini bisa peduli dengan proyek ini gitu? Pasti harus ada alasan dong. Oke, karena kalau dari yang jadi ini semua kayaknya aku tidak merencanakan juga ya. Ini bener-bener auto berjalan gitu aja. Aku juga nggak ngerti kenapa aku bisa merasa kayak into banget di project ini. Kayak walaupun video klip sudah selesai, kita masih photoshoot lah, bikin konten inilah, bikin konten itulah, apa segala macem, kayak ngepost bareng gitu-gitu. Aku juga sebenarnya nggak ngerti kenapa. Cuman di satu sisi, mungkin karena selain aku emang menyukai musiknya Iki, aku menyukai hasil dari video klip kita kemarin. Terus habis itu di satu sisi juga aku sangat menyukai chemistry kita. Oke. Kayak gitu. Karena sangat disayangkan kalau misalnya nggak di-build atau nggak dibakar terus chemistry-nya gitu. Di samping itu juga aku merasa kamu itu salah satu orang yang dekat sama aku, yang aku tahu banyak tentang kamu dan kamu tahu banyak tentang aku. Jadi aku pengen ngebantu lebih dalam lagi. Ditambah tim-tim RFAS. RFAG sekarang. RFAG. Febian nanya gara-gara. Belum tuh. RFAS. Ih, jadi Sunda deh. Keseringan ngobrol sama kamu sih. Keseringan ngobrol sama RFAS. Ya jadi ditambah juga setelah dari yang proses video klip itu, aku sama tim-tim RFAS tuh deket, udah kayak temen, kayak keluarga, kayak saudara. Jadi kayak nggak kerja gitu, kayak lagi enjoy aja, kayak apa ya, kayak lagi main bareng, seru deh pokoknya, nongkrong bareng kayak gitu. Jadi udah semuanya tuh auto aja, dan aku melakukan itu semuanya ikhlas karena aku juga pengen ngebantu kamu juga di project ini, karena aku tahu sebesar apa harapan kamu di project ini juga gitu. Gitu. Dan untuk pertama kalinya di podcast ataupun acara talk show, Anya panjang banget ya ceritanya, keren ya. Tepuk tangan dong. Emang biasanya aku kalau ngomong seiprit-iprit gitu ya? Kan aku merhatiin. Oh. Oke. Ya, nah, oke. Ngomongin itu, jadi aku jadi keingetan. Jadi aku juga pengen, bukan membantah sih ya, tapi aku juga pengen menjawab omongan-omongan di luar sana bahwa ini settingan ya, ini settingan, terjawab udah sama Anya ternyata. Jadi apa sih sebenarnya ini settingan atau enggak sih? Kalau aku ngerasa ini memang enggak, aku organik. Aku juga ngerasanya enggak soalnya. Karena emang organik gitu aja. Tapi gini, dengan terlepas dari situ, ketika ada proyekan di Om Deddy, podcast, terus juga di Semprot ya, terus juga di talk show lainnya, sebenarnya gini, kenapa kalau orang berpikiran itu settingan? Kalau menurut aku, bahkan aku bisa dibilang mengiyakan, karena menurut aku itu bukan settingan dalam artian kalau chemistry ya kita nggak tahu, hanya aku dan kamu yang tahu ya. Ya, tapi kalau untuk hal itu adalah strategi plan kita, gimana caranya untuk mengangkat sebuah karya gitu loh dari sebuah proyekan. Jadi menurut aku sah-sah aja untuk di dunia kayak gini. Tapi kita nggak tahu kenapa ya, memang tiba-tiba setelah video klip ngalir gitu aja. Semuanya ngalir, ini bener-bener nggak ada yang ngatur. Ada foto sesi, tiba-tiba yang tadinya kita tidak ada postingan. Banyak yang nawarin yang tadinya kita nggak ada postingan untuk foto berdua, tapi tiba-tiba karena ada foto sesi, akhirnya kita dan tim berpikir lagi kayaknya ini bagus nih untuk ngangkat lagu next singlenya. Dan itu sah, dan itu menurut aku lumrah banget buat sebuah proyekan. Dan terlepas dari itu, untungnya dengan semua yang udah kita jalanin itu terbayarkan dan juga terpecahkan ketika memang si karyanya juga direspon positif sama orang-orang. Apalagi respon positif ketika ada Anya di sebuah proyekan ini. Begitupun hasil positif ketika orang-orang ngedenger proyekan di aku kayak gitu. Trilogi itu kan ada 3 lagu nih. Cuek, Mantra, Makna, Cinta ya. Dari 3 lagu ini yang mewakili perasaan kamu banget, yang menurut kamu aku suka banget nih sama lagu di salah satu dari 3 lagu ini, lagu yang mana? Pilih aja. Kalau akhir-akhir ini di
mobil lagi sering dengerinnya Mantra. mantra sama cuek sih, lagi sering dengerin mantra sama cuek kalau lagi nyetir sekarang. Di antara dua itu yang paling suka? Aduh, aku gak bisa milih, aku bingung. Kalau kamu paling suka yang Kamu mana? tuh harus bisa milih tahu. Aku susah banget buat Kebayang nggak tuh jadi cuek dan mantra susah tahu. Buat dapetin kepastian tuh sulit. Coba mantra atau cuek? kamu gitu sih ngomongnya. Iya mantra atau cuek? Ya udah kamu aja yang pilihin gimana. Pokoknya aku suka di antara dua itu. Enggak, tapi aku tahu suka. dia akhir-akhir ini tuh suka dengerin lagu mantra. Kayak di Insta story kamu, aku juga kaget. Padahal nggak disuruh nggak diapa, tiba-tiba kamu tuh into. Nah kayak gitu loh maksudnya yang aku senang dan aku suka dari sosok Anya Geraldine tuh kayak. Simpelnya emang aku suka sama lagunya, jadi pasti aku setel. Terus kebetulan lagi aku setel di mobil, aku Insta story gitu. Perasaan kamu apa pas kemarin tiba-tiba orang-orang di luaran sana memberitakan tentang aku dan kamu? Yang Aku mana? dan Banyak. kamu. Banyak kan? Yang mana? Iya makanya dengan berita-berita di luar sana, perasaan kamu dan tanggapan kamu gimana? Nanti aku juga gitu kan, ini tentang kita. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau berita-berita yang positif pasti aku senang banget. Apalagi kalau misalnya yang impact-nya positif ke project ini gitu. Cuman kalau misalnya yang kayak negatif-negatifnya itu sebenarnya aku agak-agak kurang happy sih dengernya. Contohnya tuh seperti ada orang mengeluarkan statement bahwa Rizky Febian tuh orang ketiga ya bikin orang putus bla 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 bla. Itu aku nggak senang banget. Soalnya kenyataannya bukan kayak gitu. Ibaratnya aku juga kemarin putus sama pacar aku bukan karena kamu gitu. Tapi orang-orang ada beberapa lah yang nggak suka sama kamu karena itu, dan aku nggak suka kalau orang tuh nggak suka sama kamu gitu loh. Ya betul. Dan aku juga di sini tuh pengen menggarisbesarkan bahwa memang apa yang dilihat kalian di sosial media ataupun itu terlepas dari itu semua memang strategi yang kita jalanin, tapi kita memang pure organik, kita memang ya kayak gini gitu loh ya, maksudnya terlepas dari itu kita tetap bisa saling menghargai satu sama lain. Terus juga di saat orang-orang berpikiran negatif ataupun positif, justru kita ambil hikmahnya adalah berarti yang kita lakuin, mana tangan dong, yang kita lakuin itu sukses di proyekan Garis Cinta, bikin orang-orang baper di luar sana, apapun yang kita lakuin ya, bener nggak? Iya. Yang penting kan kita tidak merugikan kalian. Iya, terlepas. Malah aku senang kalau dengar ada yang ih baper banget ngeliatnya, kayak ngeliat foto kita atau video kita gitu. Terus nih kan kamu akhirnya kerjasama dan mau tidak mau ketika apapun hal yang keluar dari sosial media kamu pasti ada sangkut pautnya dengan seorang Rizky Febian. Emang. Ya kan? Nah. Mau dikasih contoh? Ah? Mau dikasih contoh? Apa? Hah? Apa? Coba lanjutin dulu deh kamu. Iya benar, benar. Aku pengen tahu pasti kan tanggapan orang beda-beda. Ya. Otomatis itu tuh pasti dari kubu aku, bukan kubu aku, orang-orang yang memang awalnya suka ngikutin tentang aku. Otomatis ketika ada kamu kan pasti ngikut ke kamu nih. Iya. Ada tanggapan miring kah atau apa? Ada. Dan mungkin bisa diceritakan salah satunya ke orang-orang. Jadi gini, kayak ini tentang yang aku sama mantan aku ya. Jadi emang beberapa hari ini, kan aku kan emang udah putus sama dia. Bahkan yang waktu putus tuh hari apa? Aku Rabu, kayak minggu lalu. Iya minggu lalu, 2 minggu, seminggu. Iya ada. 2 minggu ya? Ih pada hafal deh, tim Airfast, hafal gue putusnya kapan. Kan ada ya kali. Kan aku bilang jangan gitu. Malu ini. Ya pokoknya itu di hari yang aku putus sama mantan aku itu ada dia juga di situ. Terus habis itu besok-besokannya emang udah nggak berhubungan segala macem. Terus yang namanya orang pernah memiliki hubungan yang lama, kayak 2 tahun kan aku sama dia, apalagi pernah ada planning untuk ke tahap yang lebih serius. Ibaratnya itu nggak bisa kayak anak pacaran SMA atau SMP yang hari ini ngomong putus, habis itu ya udah kita putus, kita udah nggak ketemu lagi apa segala macam. Itu agak susah memang. Jadi aku jujur memang kemarin-kemarin tuh sempet ada ketemu-ketemu sama dia, kayak ngobrol-ngobrol, makan bareng segala macem kayak gitu. Dan aku memang tidak follow-followan nama dia waktu itu. Nggak ngupload dia juga di Instastory, tapi orang-orang sadar karena waktu itu aku upload makanan yang sama kayak 2 kali atau 3 kali gitu. Akhirnya orang tuh membandingkan, ternyata berarti bener nih sama. Kayak iya berarti orang mikirnya gini kan, kayak bukannya Anya Geraldine tuh udah putus terus habis itu sekarang mau pacaran atau mau jadian sama Iki ya, kok sekarang dia malah kayak makan bareng dinner sama mantannya gini-gini. Oh berarti bener nih sebenarnya Anya sama Iki tuh emang cuma settingan, gimmick bla 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 kayak gitu. Ngerti nggak sih? Padahal aku juga nggak ngerasa kita nggak yang aku nggak ngerasa ada gimmick di antara ya, kita, beneran, kayak beneran. ini pure aja sih Pure kalau menurut aku. Ngalir gitu aja, jalanin itu Iya, aja. jadi kayak
mereka menyalahkannya itu, mereka tuh mikirnya ya orang-orang di luar sana kayak nih pasti S3 marketing nih, pasti karena video klip mau keluar si Anya disuruh pura-pura mutusin cowoknya, habis itu dia tetap pacaran, Itu tetap banyak ketemu, banget yang nge-DM kayak aku. gitu. Itu nge-DM Sebenarnya banget. enggak gitu, sebenarnya ya aku ketemu sama si mantanku ini karena berhubung aku sama dia itu satu circle, satu lingkungan, semua sahabat aku, sahabat-sahabatnya dia juga, jadi sulit kemanapun pasti ketemu dia. Aku jalan sama temen aku pasti ada dia kayak gitu lagi. Ya aku sih kemarin niatnya mau membangun hubungan yang baik aja ibaratnya, karena ya dulu pernah pacaran, pernah ingin memiliki hubungan yang serius kayak gitu-gitu. Jadi ya udah, cuman orang-orang mengiranya tuh kita yang segimik Iya. itu, kayak apaan sih ini gimmicknya Iya. norak banget bla bla. Nah, Jadi aku- nggak semua. Aku juga nggak suka kayak gitu sebenarnya. Karena beneran the real aku putus itu the real aku putus. The real aku waktu itu abis putus diem-dieman itu real. Abis itu beberapa minggu kemudian mulai ketemu lagi real juga gitu. Dan sama dia juga nggak yang segimik itu ya real juga gitu maksudnya. Tuh, jadi udah dijawab dan benar karena memang yang tanggapan dan juga respon orang-orang ke aku pun seperti itu. Jadi ya sekarang kan kalian udah tahu, udah sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa kita seperti apa gitu loh. Dan terlepas dari itu, ketika kalau misalkan banyak omongan miring di luar sana, sebenarnya kita berdua itu memang bodoh amat ya sebenarnya dengan omongan orang-orang, apalagi omongan orang-orang yang miring gitu loh ya. Karena Iki ngerasa ketika bertemu dengan orang-orang kayak gitu, lebih baik kita balasnya dengan sebuah karya. Makanya dari itu ketika kemarin diomonginnya kedekatan aku sama Anya, sampai booming orang-orang tahu, orang-orang sampai jadi obrolan orang-orang di luar sana, tapi terpecahkan akhirnya dengan sebuah proyek Garis Cinta. Jadi ya menurut aku itu imbang, dan menurut aku alhamdulillah sejauh ini orang pun respect dengan karya yang kita buat ya, Anya ya. Gitu. Nah, jadi kalau gitu ini aku ada sesi Q&A di Instagram. Oke, kayaknya seru nih netizen yang bertanya kan soalnya. Jadi ini emosi tolong dijaga dulu Bu ya. Aku nggak akan emosian, aku kapan emosian? Iya Aku enggak, nggak oke. pernah. Ya. Nah, kali ini aku bakal menjawab omongan-omongan ataupun pertanyaan dari netizen yaitu tadi udah dari Instagramnya Iki kita lempar question and answer, dan followersnya Iki tadi udah nanya. Iya, jadi silakan pertanyaannya. Ada beberapa ya. Batu gunting Kamu harus kertas. jujur ya tapi. Batu gunting kertas. Sejujur apapun. Ya. Batu gunting kertas, batu gunting kertas. Haha. Ayo kamu duluan. Lu yang kalah. Kamu yang kalah, kamu duluan. Kamu nggak bilang duluan, kalau yang kalah duluan ulang. Berarti Oh nggak yang gitu menang. dong. Kamu Berarti yang menang. Kamu curang banget. Kamu duluan. Kamu jujur sejujur-jujurnya. Apa yang bikin kamu marah kalau aku ngapain tuh? Kalau tapi- marah kalau Anya ngilang. Oke. Kalau Anya suka ngasih harapan palsu. Harapan palsu. Kayak contoh misalkan Iki nanti aku makan ya jam segini, taunya nggak ada gitu loh. Kan itu harapan palsu karena membuat seseorang itu menunggu. Emang aku pernah ngejanjin sesuatu ke kamu? Contohnya itu misalkan terus hal yang nggak suka dari Anya itu Jujur. Kita jadi heart to heart nih, bukan bikin konten nih. apa? Iya. Apa ya? Aku udah segitu. Udah itu doang. Udah. Apa yang membuat Anya marah sama Iki? Terlintas di pikiran ada kan sekarang pasti. Apa? Coba. Kalau misalnya suka ngambek, Tuh. ambekan, diem, Ya. apa-apa nggak yang kayak ngomong atau apa gitu. Habis itu bohong. Terus? Aku paling nggak bisa toleransi orang bohong sebenarnya. Oke. Aku juga sama. Tapi aku nggak bisa kalau misalnya kayak dibohongin sekecil apapun gitu. Oke. Aku juga nggak bisa sama orang kayak sebenarnya orang itu tahu kalau dia tuh ngerasa bersalah saat itu. Tapi ketika ada pembicaraan ya udah kayak seakan-akan nggak ada pembicaraannya. Tapi Apalagi kamu, ya? kamu tahu mungkin. Tapi kamu tahu bohongnya karena apa? Aku udah tahu Ngambeknya semuanya. karena apa? Marahnya Aku karena tahu apa? Semuanya. Kalau aku bete karena apa? Tahu. Bukan yang karena tiba-tiba atau nggak ada angin nggak ada apa kan? Tahu. Ya sekali aja. Terus guys, Oke, pertanyaan kedua. hanya Anya dan Iki yang mengerti. Kalian nggak tahu. Kalian nggak tahu. Iya. Kamu apa? Kamu duluan. Aku apa yang belum tercapai ya? Aku kadang
aku kadang juga jadi orang nggak mau terlalu menaruh ekspektasi tinggi-tinggi, alias aku jarang bermimpi kayak gue harus A, B, C. Maksudnya aku jarang mempunyai ambisi yang seperti itu karena aku takut nanti kalau aku udah punya ambisinya aku tidak bisa mendapatkannya. Jadi aku lebih sering let it flow aja, kayak air aja, mengalir aja. Nggak tahu deh, ntar gue misalnya gue kerja ini ternyata feedbacknya bagus, berarti itu bonus buat gue. Tapi kayak gue jarang banget mengharapkan sesuatu atas apapun itu. Jadi gue nggak tahu apa yang mau gue capai sekarang. Kayak aku aja nih sekarang kerja, misalnya tahun depan aku ada pencapaian apa nggak ada. Kalau aku udah kerja aja terus. Kalau aku pribadi aku bertolak belakang samanya. Kalau aku tipikal orang ketika aku punya harapan, aku punya tujuan, aku pasti kejar. Yang belum tercapai banyak. Jadi kalau aku tipikal orang yang memang misalkan aku pengen ada proyekan trilogi Garis Cinta, ya aku kejar sampai kapanpun. Aku pengen model video klip A-nya aku kejar karena aku yakin kalau misalkan aku yakin sama satu hal itu, terus ditambah kitanya niat dan memperjuangkan satu hal itu, insya Allah dapat sampai kapanpun. Walaupun memang prosesnya sulit, walaupun prosesnya panjang kalau aku gitu. Next question. Simple tapi ngeselin. Grogi. Minum dulu biar gak tegang guys. Kalau menurut aku sih kayaknya enggak ya. Soalnya kalau orang kayak pacaran tuh kan ada status, ada komitmen segala macem gitu kan. Yes. Itu kalau orang pacaran kan. Relationship. Pacaran enggak, aku sih intinya samanya walau pacaran enggak karena memang kita nggak ada status, benar katanya semuanya. Nggak ada status. Ya, cuman kita tuh mungkin lebih ke sahabat kali ya. Oh sahabat. Iya sih. Sahabat sih ya. Ya kita karena lebih. Kenapa sahabat? Karena biasanya pacar dengan sahabat justru sahabat lebih tahu segalanya. Masa sih? Iya. Iya sih, soalnya aku emang gak ada yang aku tutupin dari kamu sedikit pun sih. Kayak aku tuh sama Iki tuh apapun cerita. Pokoknya semua kekurangan aku dia tahu dong, ya kan? Iya. Aku cerita semuanya. Pokoknya aku selalu jujur aja sama dia. Jadi Respect ya namanya. hubungan kita tuh udah setransparan itu. Ya. Next question. Oh ini dulu mau datang. Apalagi sih ujung-ujungnya aku lagi bosan deh Iya, ya kan seenggaknya. teh kek apa. Suka Oh iya teh. Mohon maaf ini kan kamera di depan. Nah biar kelihatan. Iya. Ngomong dulu dong. Sariawan. Ini gelasnya jadi 3. Oh lagi Sariawan. Pantesan ya baunya agak nggak sedap ya. Nah ini anget nih anak. Oke, next question. Bucin dalam hal pacaran. Bucin juga. Sebenarnya kalau gue bucin, orangnya bucin. Tapi hanya lebih bucin. Kenapa kamu bisa mengakui itu? Karena aku tahu kamu. Dari mananya? Dari ngelihat kalau kamu pacaran sama Ovi, kalau di Instastory, kalau lagi bareng masa-masa pacaran, aku ngelihat kalau kamu tipikal orang yang nggak bisa sebenarnya jauh dari seseorang itu, butuh support system yang di setiap harinya, yang pengennya diperhatiin, pengennya dipeduliin, pengennya tuh dimanjain, dipeluk-peluk kalau tidur, ya kan? Tahu bucin dia. Ngarang nih. Tapi bener nggak aku tanya? Bener. Oh bener. Ya aku juga bucin, aku bucin. Ya, Iki juga salah satu orang yang bucin juga sih. Cuman Next. kalau dia masih ada segi cuek-cueknya. Kalau kayak aku itu bucinnya kadang kayak bener-bener harus chat. Aku bangun aku langsung chat, mau tidur sampai aku merem aku chat kayak gitu. Oke, next question. Siapa yang jawab duluan? Gue pribadi kalau rasa cinta dan rasa suka itu sebenarnya hanya semata. Jadi semata tuh jadi kayak hanya sesaat aja kalau menurut gue. Tapi kalau gue pribadi di saat ini fase cinta, suka ataupun ada rasa udah lewat. Lebih tepatnya nyaman ya. Gitu. Nyaman seperti ini gitu loh, teman, sharing apapun itu, kerjaan, mungkin kita bisa jadi bisnis bareng ke depannya, Bisa. ya kan? Kalau Anya? Ya kalau aku juga udah ada di tahap yang sama Iki tuh udah bersahabat, udah kayak hampir sebulan lebih ya. 2 bulan. 2 bulan ya? Hampir 2 bulan lah 2 sahabat. bulan lebih 2 hari lebih Hafal gak tuh? 360 jam.
Iya, itu aku sih awalnya sebelum aku juga merasa nyaman untuk kayak ngobrol sama Iki, cerita apapun itu, nyaman lah pokoknya. Sebelumnya itu aku mengagumi aja juga pribadinya dia gitu, karena mengagumi pribadinya dia, mengagumi karya-karyanya, maksudnya kayak aku udah tahu cerita-ceritanya dia, masa lalunya apa segala macem gitu-gitu, itu aku udah kayak suka banget gitu. Di pribadinya kamu dalam menanggapi masa lalu kamu dan lain-lain kayak gitu. Ya. Mhm. Mhm. Aku mau pemalu, jadi kalau digituin tuh malu. Cuman kalau sekarang kan ya udah gini aja. Kayak masih tetap nyaman tapi kita temenan aja. Iya. Kayak Iki tahu aku mungkin sekarang suka masih suka ketemu mantan aku. Aku juga tahu mungkin dia deket sama orang lain atau gimana. Ya kan? Ya. Next question. Hanya balikan sama FYI pacarnya. aku belum balikan. For your information, aku belum balikan. Kalau iya gimana, Ki? Apa-apa sih? Itu mah kan kamu ini kamu yang punya hak. Kuat kok. Kalau misalnya sampai iya gimana? Yang terpenting adalah Oh merah sih matanya. malu. Yang terpenting. Ah. Gak apa-apa beneran, apapun itu. Karena kan gini loh, aku datang ke kehidupan kamu itu sebagai sahabat dan teman, dan hanya berusaha untuk menjadi ketika kapanpun kamu membutuhkan waktu aku, sekiranya aku bisa, apapun semampu aku bakal selalu ada gitu loh. Iko, kamu berkaca-kaca? Kamu kok juga berkaca-kaca? Kamu yang berkaca-kaca. Kamu. Kamu yang berkaca-kaca. Jadi intinya apapun itu ya aku mah selalu support gitu loh. Kok kamu Bos lu nangis malah diam Enggak. kok nangis ya? Iyalah. Dia nangis. Dia nangis. Sekali matanya merah. Ya jadi intinya kalau ditanya cemburu atau enggak, saya jawabannya aku nggak cemburu karena memang itu hak kamu, apapun itu yang dijalanin selagi itu membuat kamu nyaman. Dan kata aku juga kan pernah bilang, ketika ingin memutuskan sebuah hubungan yang jangka waktunya panjang itu memang sulit gitu, apalagi ada pemikiran kalau itu mau sampai ke nikah gitu loh. Jadi ya aku mah hanya sebagai supporting di sini aku. Ketika kamu butuh, I'm ready. Ketika kamu ada sesuatu hal yang ingin diceritakan, aku akan selalu siap membuka pintu hati untuk bercerita sebagai teman, sahabat, apapun itu gitu. Next question. Berarti ini adalah di kubu orang-orang yang memang sebenarnya menginginkan kita bersama gitu loh. Itu ya orang-orang netizen ya. Ya, mungkin mereka berharapnya kita bisa bersama, bisa pacaran, bisa apa segala macem gitu kan. Terus? Itu jawab. Iya bukan? Bukan, karena memang kita sahabatan. Karena kita tidak menyeting, semuanya Iya. kayak pure berjalan aja gitu. Jadi intinya tuh kita tetap bisa menghargai satu sama lain keadaan dia, begitupun Aku juga keadaan aku. menghargai keadaan dia, posisi dia. Dan kita tuh temenan ya, kita tuh sahabatan memang baik banget. Jadi apapun yang Anya jalanin nantinya ya pastinya aku akan support Iya apapun sama, itu. aku juga bakal support. Gitu. Next question. Yes, kelar. Oke, di sesi terakhir ini di mana harus ada 3 pertanyaan yang memang harus saling ditanyakan. Jadi kamu siapin 3 pertanyaan, aku siapin pertanyaan juga. Bingung deh. Aku dulu ya. Jujur ya. Jujur ya. Sejujur-jujur ya. Setelah proyekan Garis Cinta, setelah semua selesai, apa yang akan kamu lakuin dan akan seperti apa nanti hubungannya kamu sama aku? Langsung dijawab. Minggu depan boleh biar ada konten lagi. Jangan dong. Kalau aku kan berhubung ini kan bikin konten tanggal 30 ya ini sekarang. Tanggal 30 Agustus. Tanggal 31-nya itu memang aku berangkat untuk syuting di daerah Jawa kayak Solo, Malang dan lain-lain. Itu kayak sebulan aku bakal ada di Jawa. Which is dalam sebulan aku tidak akan ketemu sama kamu berarti kan. Nah, cuman ya udah nggak tahu, kayak ya nggak tahu, lihat aja nanti gitu loh. Nah kalau pertanyaan aku
kamu hari ini lagi chat sama cewek siapa? Yang semalam apa yang kemarin? Atau ada nggak? Jujur aja. Jujur. Nggak Kalau- apa-apa, aku nggak iya, bakal ini aku masalah jujur. sama sekali. Kalau aku jujur kalau chat ada Berapa orang? ratusan. Enggak. Aku kalau chat jujur ada. Tapi aku tipikal orang yang memang sebenarnya tidak se-open itu dengan siapapun. Chat hanya sekedar chat saja. Tapi karena aku orangnya adalah ketika fokus sama satu orang. Aku fokus sama satu orang itu. Jadi ketika aku chat dengan siapapun, bukan berarti aku membuka hati dan membuka perasaan sama dia. Jadi chat iseng doang gitu. Bukan chat iseng doang, dan itu pun chat bukan yang memang nanyain kayak di setiap harinya. Orang yang dua aja. Udah. Yes. Yes. Aku ya, harapan kamu ke depannya dengan kedekatan aku sama kamu inginnya seperti apa dalam artian karena kan kita pengen inginnya seperti apa harapan kamu ataupun harapan kamu ke aku. Harapannya untuk kita berdua ya, kalau aku selalu berharap entah sama siapapun itu, kalau memang dia orang yang baik dan cocok untuk aku, tolong dekatkanlah. Tapi kalau misalnya tidak, tolong jauhkanlah sesegera mungkin. Itu aja harapan aku. Jadi kalau emang ternyata kamu adalah sahabat yang baik banget buat aku, ya semoga didekatkan selalu. Kalau misalnya ternyata bukan, semoga dijauhkan. Pokoknya aku pengen diantara kita selalu ada hubungan yang positif. Atau kalau misalnya ternyata kita ada hubungan yang negatif atau saling mempengaruhi yang buruk, mendingan kita dijauhin aja. Iya gak sih? Daripada kita bareng tapi kita jadi orang yang buruk. Betul. Misalnya karena pengen bales-balesan. Betul. Atau karena apa gitu kan. Betul. Jadi kayak gitu. Oke. Kalau dari aku sih harapannya untuk seorang Anya Geraldine intinya semoga apapun yang dituju selalu memang itu di jalan yang baik untuk kamu. Apapun itu di depan nanti aku berharap kamu selalu yakin dan ingat kamu itu seorang wanita. Di depan sana pasti selalu banyak yang akan memanfaatkan diri kamu. Jadi kamu harus pintar-pintar menjaga diri kamu seperti apa. Yes. Ya. Sebagai sahabat anytime, kapanpun aku akan selalu ada dan akan selalu siap kapanpun untuk mendengarkan cerita kamu. Apapun itu. Ya. Oke. Nah guys, jadi kalian akhirnya terjawabkan semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di media. Akhirnya kalian bisa tahu jawabannya karena memang ini pure kita dari kejujuran semuanya. Dan Iki harap semoga kalian bisa mengambil ilmu, pelajaran yang bisa kalian ambil dari segmen-segmen tadi sebelumnya. Dan kali ini aku mau coba kasih kebocoran tentang lagu Makna Cinta yang akan nanti rilis. Coba Mince, namanya Mince. Dan Anya mau nyanyi. Wuh! Enggak, dikit doang kan Bareng aja, berdua. bareng. Iya, bareng. Berdua sama kamu. Iya, bareng. Coba. Denganmu ku mengerti arti cinta. Arti cinta sesungguhnya. Nah, di sini. Bareng. Tunggu di setiap saat. Iya, aku yang grogi ulangnya. Gimana sih? Denganmu ku mengerti arti cinta sesungguhnya. Tumbuh di setiap saat dan mengerti makna cinta yang abadi. Kan ku jaga cinta ini. Akhirnya di YouTube Rizky Febian yang punya Rizky. Maaf ya, suara aku jelek. Aku tuh malu loh dari kemarin kalau mau kayak nyanyi di depan Iki karena Coba dia tuh komen di bawah penyanyi. ini kalau yang setuju aku nyanyi atau nggak aku bikin lagu spesial buat Anya, tapi yang nyanyi sama aku nyanyi bisa komen di bawah pokoknya. Ini sebagai sejarah dalam buku YouTube Rizky Febian, seorang Anya Geraldine hanya bisa mau nyanyi di YouTube aku. Minta tepuk tangannya. Sekali lagi pokoknya buat Anya terima kasih banyak karena hari ini udah mau datang ke 1 jam. Jadi yang pastinya dari obrolan kita semua semoga no hard feeling ya, jangan tiba-tiba jadi baper, jadi benci, jadi ngejauh. Nggak pernah segala benci. macem. Sama. Jadi buat kalian terima kasih yang udah selalu dengerin lagu-lagu dari trilogi ini Garis Cinta. Ada Cuek,
Mantra Cinta, dan juga tadi Anya nyanyiin lagu Makna Cinta. Jangan lupa untuk subscribe juga di YouTube-nya Iki. Dan juga Anya, kamu main YouTube kan kalau nggak salah? Iya, aku main YouTube tapi aku lagi jarang upload. Tapi terakhir nggak tuh apa-apa. aku lihat kamu yang Q&A sama pacar kamu. Aku lihat beberapa. Terus jangan lupa nantikan lagu ketiga aku dari Proyekan Garis Cinta, Makna Cinta ya. Jadi YouTube Anya kan Anya Geraldine udah tahu lah. Ada kalau Anya Geraldine 95. ya. Kayak cari aja Anya Geraldine keluar deh pokoknya. Tapi yang paling utama pasti Anya Geraldine dan Rizky Febian sih kalau nyari di YouTube. Iya, kalau sekarang itu Iya kan? kayak aku sama kamu gitu. Jadi balik lagi kalau misalnya dijodohin ya diperdekatkan, kalau nggak dijauhin. Gitu kan kata kamu Kalau tadi? baik untuk diri kita didekatkan, kalau buruk untuk diri kita dijauhkan. Oke. Ya udah, kalau gitu thank you buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih Anya. Bye bye. Terima kasih Ki, terima kasih bye-bye semua. Yeay.